Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Nah, mari kita menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Silahkan satu orang untuk memimpin. Baik, terima kasih. Mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan mengucap Bismillah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Nidia Nintya Chandraningrum, NPM 19144600176, kelas PGSD A519, Universitas PGRI Yogyakarta. Nah, materi yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah tema 4, berbagai pekerjaan, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan, pembelajaran ke-1. Nah, di sini kita akan mempelajari kompetensi dasar dan indikator dari mata pelajaran IPS dengan KD 4.3 menyajikan hasil identifikasi kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan, sosial, dan budaya di lingkungan sekitar sampai provinsi. Untuk indikatornya sendiri, 4.3.1 melaporkan jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal penduduk dalam bentuk diagram Venn. 4.3.2 menyajikan hasil identifikasi dengan diagram Venn tentang kerjaan ekonomi dan berbagai pekerjaan yang terkait dengan kegiatan ekonomi tersebut di lingkungan sekitar. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri, yang pertama, setelah menunjukkan kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan, siswa mampu menyampaikan jenis pekerjaan berdasarkan tempat tinggal menggunakan diagram dengan baik. Untuk yang kedua, setelah menunjukkan kegiatan ekonomi dalam meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang pekerjaan, siswa mampu mengisi hasil identifikasi dengan diagram Venn tentang kegiatan ekonomi dan berbagai pekerjaan dengan lengkap. Nah, di depan kita ini ada sebuah bacaan. Mari kita baca bersama-sama. Bacaan dengan judul Tempat Hidup Tanaman Teh. Teh merupakan minuman yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat di berbagai belahan dunia. Di Indonesia, tanaman teh tumbuh subur di wilayah pegunungan yang berudara sejuk. Teh merupakan salah satu tanaman yang tumbuh di daerah dengan ketinggian antara 200 sampai dengan 2000 meter di atas permukaan laut. Tanaman teh dapat tumbuh dengan baik di daerah dengan suhu antara 14 derajat sampai 25 derajat Celcius, yang cukup mendapat curah hujan karena tanaman teh tidak tahan terhadap kekeringan. Curah hujan sangat dibutuhkan untuk menjaga perakaran tanaman teh. Lalu selanjutnya, di Indonesia, perkebunan teh tersebar di berbagai wilayah pegunungan di Pulau Jawa dan Sumatera. Kedua pulau tersebut sangat mendukung pertumbuhan teh karena tanahnya sangat subur. Beberapa daerah perkebunan teh di Pulau Jawa antara lain Ciwidey dan Bogor di Jawa Barat, Brebes dan Wonosobo di Jawa Tengah, dan Malang di Jawa Timur. Adapun perkebunan teh di Pulau Sumatera antara lain di Simalungun di Sumatera Utara dan Kerinci di Jambi. Pohon teh juga berfungsi untuk mencegah terjadinya erosi. Tanaman teh yang ditanam berjajar rapi dengan jarak 1 meter dapat menahan derasnya aliran air sehingga tanah tidak terkikis terbawa air. Jadi, selain berfungsi sebagai bahan minuman, teh juga berfungsi untuk menjaga lingkungan. Selanjutnya, ayo menulis. Nah,
di depan ini kita dapat melihat gambar bagaimana teh diolah. Yang pertama ada gambar perkebunan teh, kemudian teh dipetik, selanjutnya orang yang sedang mengolah daun teh, dan yang terakhir adalah proses pengemasan teh. Nah, di sini terdapat soal, apa yang kamu ketahui tentang jenis pekerjaan di sekitarmu? Bandingkan temuanmu dengan informasi yang dimiliki temanmu. Tulislah hasilnya dalam diagram Venn. Diagram Venn-mu harus memuat dua jenis pekerjaan. Daerah mereka bekerja, apa yang dikerjakan, hasil yang diperoleh, dampak dari pekerjaan mereka bagi masyarakat, dan bekerja. Kembangkan diagram Venn-mu dalam bentuk tulisan, sampaikan hasilnya kepada gurumu. Nah, sebelum kita mengerjakan tugas ini, langkah baiknya tugas ini dikerjakan secara berpasangan saja ya dengan teman sebangku. Nanti setiap temuan yang kalian dapatkan ditukar dengan teman sebangku kalian lalu dituliskan dalam diagram Venn. Kemudian setelah selesai menuliskannya, kelompok yang sudah selesai menuliskannya silakan maju ke depan untuk mempresentasikannya. Nah, sebelumnya untuk contoh pengerjaannya bisa dikerjakan seperti ini ya. Nah, contohnya bisa seperti ini. Contohnya seperti di lingkaran yang kiri adalah pedagang dengan kegiatan ekonomi menjual sayuran, kemudian masyarakat mendapatkan sayur. Lalu selanjutnya petani, kegiatan ekonominya menanam padi di sawah, kemudian menghasilkan padi, dan masyarakat mendapatkan padi. Nah, dua pekerjaan ini sama-sama menghasilkan barang. Jadi, di tengah sini kita tuliskan menghasilkan barang. Seperti itu ya. Nah, baik. Setelah semuanya sudah mempresentasikan hasil diskusinya bersama dengan pasangannya, nah, mari kita sama-sama mengerjakan refleksi. Nah, anak-anak dapat menuliskan jawaban dari pertanyaan ini di buku tugas masing-masing ya. Saya akan bacakan pertanyaannya. Hanya 3 buah pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana tanggung jawabmu terhadap tugas-tugas sekolah selama 1 hari ini? Kemudian pertanyaan kedua, sudahkah kamu mempraktikkan ajakan untuk menyayangi, menjaga, dan merawat tumbuhan di sekitarmu? Pertanyaan terakhir, sudahkah kamu mengajak orang-orang di sekitarmu untuk menjaga dan merawat tumbuhan? Nah, silakan dijawab dan dituliskan di buku tugas masing-masing. Baiklah, mari kita bersama-sama untuk membuat kesimpulan dari hasil pembelajaran pada hari ini. Nah, kesimpulannya saya tuliskan dalam bagan ya. Di bagan ini kita dapat membaca pekerjaan dapat dibedakan atau dilakukan menurut dari di mana mereka tinggal. Contohnya di dataran tinggi atau dataran rendah atau di pantai. Jika di dataran tinggi, pekerjaan yang bisa dilakukan adalah sebagai pemetik teh atau peternak sapi. Jika di dataran rendah, pekerjaan yang dapat dilakukan sebagai pedagang atau petani. Jika di pantai, pekerjaan yang dapat dilakukan adalah sebagai nelayan atau petani garam. Nah, baik semuanya, kita sampai di penghujung pembelajaran pada hari ini. Mungkin ada yang ingin ditanyakan? Tidak? Baik, terima kasih. Mari kita bersama-sama untuk menyanyikan satu lagu daerah. Silahkan satu orang untuk memimpin. Baik, terima kasih. Mari sebelum kita menutup pembelajaran pada pagi hari ini, kita berdoa bersama-sama menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa cukup. Terima kasih sudah mendengarkan dan memahami pembelajaran pada hari ini. Sampai bertemu lagi di materi selanjutnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.